Dulu saya sempat bicara dengan Pak Jokowi tentang pupuk ini. Pak, Bapak selama masa kampanye menyatakan komitmen untuk membela para petani. Dan salah satu di antara yang Bapak sampaikan adalah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Saya setuju itu. Saya setuju itu, Pak. Berikan subsidi pupuk pada petani. Tapi subsidilah petaninya. Jangan mensubsidi perusahaan pupuknya. Kenapa? Kalau Bapak mensubsidi pupuknya, yang diuntungkan adalah produsen pupuk itu. Sementara petani belum tentu mendapatkan haknya untuk menerima subsidi pupuk. Ada, tapi kami ini rakyat, kasihan masyarakat tidak mampu kami beli, Pak. Mampu tapi kasihan kami ini. Harga gabah hanya sekian, harga pupuk 400 per sak. Bagaimana? 480. 480. Jadi 1 karung baru bisa dapat. Permasalahan mengenai pupuk sebenarnya sudah disampaikan oleh para petani Trenggalek, Jawa Timur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka berharap pemerintah menaikkan subsidi pupuk dan menurunkan harga pupuk, mengingat kebutuhan hidup petani semakin banyak. Nawi saged nawi kepareng subsidi menika nggih dipun tambah. Ngoten. Pupuk subsidinya ditambah. Subsidinya ditambah. Dengan harga pupuk samonten niku memang sudah untung. Nggih. Kedhi tapi kan betai petani niku nggih kuwathah. Saya nggak janji tapi saya catat dulu. Nggih. Ini hitung-hitungannya niku rumit itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya kira masukan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kisana. Kali ini kita akan berbicara tentang kelangkaan pupuk. Nah, persoalan kelangkaan pupuk ini hampir terjadi di setiap tahun dan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Bali, NTT, NTB, Sumatera. Nah, sentra-sentra pertanian kita seringkali mengalami kelangkaan pupuk. Ini bukan hanya persoalan para pengecer tidak tertib yang menjual pupuk subsidi dengan harga non subsidi, bukan hanya persoalan itu, tapi ini persoalan kebijakan negara, ini persoalan kenegaraan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari awal, dari dulu sejak Pak Jokowi sebelum jadi presiden, saya aktivis pertanian selalu menyarankan agar pemerintah harus mengkaji ulang subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini sudah gak tepat. Apalagi kalau kita berbicara tentang pertanian organik, nggak nyambung sama sekali. Pemerintah ingin ada pertanian organik, tapi nggak nyambung sama sekali dengan kebijakan subsidi pupuk. Padahal pupuk ini adalah salah satu faktor yang paling penting di dunia pertanian. Nah, kenapa saya bilang salah? Karena subsidi pupuk itu pada hakikatnya bukan petani yang disubsidi. Petani itu hanya mendapatkan sedikit manfaat dari itu. Tapi yang paling diuntungkan adalah perusahaan pupuk, yakni Pupuk Indonesia Holding Company, PIHC. PIHC ini adalah perusahaan BUMN yang memonopoli pupuk seluruh Indonesia. Ini tidak pernah diaudit. Nah, belum lagi kita bicara tentang kemampuan produksi PIHC. Direksi Pupuk Indonesia sudah mengatakan bahwa kemampuan produksinya hanya 13 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan pupuk bersubsidi saja di Indonesia sudah hampir 25 juta ton per tahun. Bayangkan, PIHC hanya mampu memproduksi pupuk 13 juta ton yang terdiri dari pupuk subsidi dan non-subsidi. Sementara untuk pupuk bersubsidi saja negara kita membutuhkan 25 juta ton per tahun. Jadi dari situ sudah gak mungkin bahwa stok pupuk ini akan terpenuhi. Nah, ini awal mula kenapa terjadi penyelewengan. Perusahaan-perusahaan perkebunan itu pada akhirnya juga akan mengalami kelangkaan pupuk.
karena sudah pasti nggak terpenuhi. Akhirnya petani yang butuh pupuk subsidi nggak dapat pupuk, ya, pengusaha yang harus membeli pupuk non subsidi juga tidak mendapatkan pupuk. Akhirnya pupuk jadi rebutan di sana. Makanya di lapangan sering terjadi kasus pupuk subsidi, kemudian karungnya dibongkar, diganti karung dengan bertuliskan pupuk non subsidi. Ini bukan rahasia lagi, ini sudah terjadi dari tahun ke tahun, dari sejak dahulu kala. Dan saya berharap Pak Jokowi mampu menyelesaikan ini. Tapi nyatanya di penghujung periode yang kedua ini belum terjadi perubahan sama sekali. Ini repot di sana. Nah, akhirnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang dirugikan tentu adalah petani yang seharusnya dia mendapatkan hak subsidi dari negara untuk mendapatkan pupuk. Dia dirugikan, pupuknya nggak ada. Perusahaan perkebunan nggak diuntungkan juga. Meskipun dia membeli pupuk bersubsidi, tapi pada hakikatnya dia membeli pupuk subsidi dengan harga pupuk non subsidi. Dia nggak diuntungkan juga. Yang diuntungkan adalah produsen pupuk. Kenapa? 100% barang produksi dia habis terjual. Bahkan bisa jadi dia mendapatkan keuntungan ganda. Kenapa? Karena dia mendapatkan uang subsidi dari negara, ya, kemudian dia menjual yang sudah disubsidi oleh negara itu ke perusahaan-perusahaan perkebunan dengan harga non subsidi. Apa enggak double untungnya? Ini ngeri, bener-bener ngeri parah. Dulu saya sempat bicara dengan Pak Jokowi tentang pupuk ini. Pak, Bapak selama masa kampanye menyatakan komitmen untuk membela para petani. Dan salah satu di antara yang Bapak sampaikan adalah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Saya setuju itu. Saya setuju itu, Pak. Berikan subsidi pupuk pada petani. Tapi subsidilah petaninya. Jangan mensubsidi perusahaan pupuknya. Kenapa? Kalau Bapak mensubsidi pupuknya, yang diuntungkan adalah produsen pupuk itu. Sementara petani belum tentu mendapatkan haknya untuk menerima subsidi pupuk. Ya kan sudah ada hitungannya. Misalnya, satu orang petani itu memerlukan pupuk 300 kilo dengan subsidi. Kalau sekarang kan urea itu subsidinya sekitar Rp2.300 per kilo. TSP sama NPK itu hampir Rp5.000 per kilo. Ya tinggal dihitung aja. Petani butuh urea 200 kilo, subsidi per kilonya 2.300. Tinggal dikalikan 2.300 kali 100 kali 2.300 kali 100 kilo. Begitu juga untuk Polska, untuk TSP, untuk ZA dan lain sebagainya. Selesai, Pak. Kasihkan pada petaninya. Pupuknya jangan disubsidi. Subsidi itu berikan kepada petaninya, sehingga petani ini bebas mengatur. Dia mau beli pupuknya siapa? Apa dia mau beli pupuk organik, terserah. Dia mau beli pupuk kimia, terserah. Mau beli produknya petrokimia, terserah. Mau beli produknya pupuk kalkin, terserah. Mau beli pusri, terserah. Bebas petani. Sehingga terjadi persaingan sehat. Nah, salah satu yang menyebabkan kenapa perusahaan-perusahaan pupuk swasta itu pada bangkrut, nggak ada yang mau beli, Pak. Kenapa nggak mau beli? Karena pupuknya memang mahal. Mereka tidak disubsidi. Petani nggak akan beli karena harganya tinggi. Makanya petani itu mau nggak mau dihadapkan pada sebuah paksaan. Dia harus membeli pupuk urea, TSP, ya, yang diproduksi oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company. Coba kalau yang disubsidi adalah petaninya. Mereka bebas menentukan. Akhirnya persaingan bisnis pupuk oleh perusahaan-perusahaan ini juga akan menjadi sehat. Ketika produk banyak, ya, persaingan sehat, nggak semahal ini, Pak. Dan dijamin pupuk itu pasti ada.
Lah kenapa pupuk-pupuk itu nggak ada? Orang nggak ada yang berani bersaing swasta ini. Nggak mungkin dia bersaing sama pupuk yang diproduksi oleh BUMN. Karena pupuk yang disubsidi BUMN ini harga subsidi. Sementara mereka nggak disubsidi sama sekali. Nggak mungkin berani bersaing, bos. Makanya perusahaan-perusahaan pupuk, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik, mati semua, bangkrut semua di sana. Yang untung siapa? PIHC. Lalu seberapa besar keuntungan PIHC? Nggak pernah dipublish. Masyarakat nggak pernah tahu seberapa besar keuntungannya. Berapa sesungguhnya biaya produksi urea itu? Berapa sesungguhnya biaya produksi TSP itu? Berapa sesungguhnya biaya produksi ZA? Berapa sesungguhnya biaya produksi Ponska? Gak ada yang tahu di sana. Untung berapa mereka nggak tahu. Yang pasti dari kebijakan pupuk subsidi ini mereka nggak mau tahu untungnya seberapa, nggak urusan. Petani mau nggak dapat pupuk nggak urusan. Yang penting pupuk yang diproduksi dia 100% terjual dan tidak mungkin rugi karena disubsidi oleh negara, dan bisa juga double untung karena satu, yang disubsidi oleh negara pasti habis. Yang kedua, bisa juga pupuk yang sudah disubsidi ini dijual lagi ke perusahaan dengan harga tidak bersubsidi. Ya kan? Bahaya. Jadi mohon maaf ya, kalau kemarin ada ya kebetulan Pak Ganjar Pranowo itu masih gubernur Jawa Tengah. Ada petani yang mengeluh lewat salah satu capres, Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak Anies Baswedan menceritakan itu dan Pak Ganjar Pranowo menjawab, kalau lagi-lagi kalau ada masalah kayak begitu, laporkan kepada saya. Persoalannya bukannya sebatas laporan, bos. Saya yakin Pak Jokowi sebagai presiden saja tidak mampu menyelesaikan masalah pupuk ini, apalagi Bapak yang cuma sebagai gubernur. Nggak mungkin, karena ini bukan persoalan di Jawa Tengah, Pak. Ini bukan persoalan distributor yang nggak punya barang, atau tidak hanya sebatas persoalan distributor yang jual pupuk subsidi dengan harga non subsidi. Ini persoalan nasional. Ini persoalan ada kong kali kong antara pengusaha dan penguasa. Itu, Pak. Jadi sudahlah, nggak usah. So hebat. Jadi begitu, Pak. Jadi ini bukan masalah kecil yang bisa diselesaikan oleh Pak Gubernur. Bapak nggak usah jawab, begitu nggak apa-apa. Toh mungkin kalaupun keluhan ya cuma sebatas keluhan saja, nggak akan terselesaikan oleh Bapak karena persoalannya dari pusat. Ini persoalan kebijakan yang salah di tingkat nasional. Oleh karena itu saya berpesan, siapapun presiden ke depan, persoalan ini harus diselesaikan. Nggak usah ngomong petani, nggak usah ngomong keberpihakan kepada petani, kepada petambak dan lain sebagainya. Nggak usah ngomong AIU babi bu cacicu, karena persoalannya sudah jelas. Persoalan petani itu sudah jelas, terutama yang masalah pupuk ya. Kita belum lagi bicara masalah produktivitas hasil pertanian, kita belum bicara itu. Masalah pupuk ini, itu aja selesaikan dulu. Ini persoalan penting. Ngeri kan? Bayangin coba, negara tiap tahun mensubsidi pupuk itu berapa? Kalau sekarang udah dikurangi menjadi 24 triliun untuk pupuk saja tahun ini 2023. Sebelumnya 34 triliun. Ngeri. Sementara uang sebesar itu digelontorkan, hasilnya nggak jelas. Jadi sekali lagi, lebih baik subsidi itu berikan saja pada petaninya. Jangan berikan kepada pabrik pupuknya. Jangan berikan kepada perusahaan pupuknya. Bapak mau mensejahterakan petani atau mau mensejahterakan direksi perusahaan? Ya. Kalau Bapak mau mensejahterakan petani, subsidi petaninya. Tapi kalau Bapak mau mensejahterakan direksi perusahaan itu, silahkan subsidi perusahaan. Oke, terima kasih. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.